Mereka berharap bahwa itu dapat terjadi dan tercapailah tuh impian-impian mereka untuk menciptakan adanya sebuah radical break ya. Ada sesuatu hal yang akhirnya dapat merubah sistem pemerintahan kita. Sebenarnya itu kan arahnya. Karena kalau kita coba telaah baik-baik begitu ya, menurut gua ada institusi tertentu di Indonesia saat ini justru menginginkan, institusi inilah yang menginginkan agar terjadi sebuah gerakan kerusuhan yang nantinya akan menimbulkan sebuah status. Jadinya fungsi demokrasi di Indonesia saat ini nggak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi nggak heran kalau pengusaha-pengusaha yang ada saat ini membangun pagar. Karena isu itu tentu pasti sampai ke mereka. Oke, dan hari ini yang memberitakan pagar itu naik, pagar itu didirikan, itu adalah bagian daripada propaganda yang dipersiapkan untuk mempengaruhi rakyat. Kenapa nggak melibatkan Gibran? Kenapa nggak melibatkan Gibran di saat-saat seperti ini? Padahal Gibran sangat mempengaruhi, sangat mampu untuk merangkul influencer, sangat mampu untuk memberikan logik terhadap anak-anak muda Gen Z zaman saat ini. Mau presidennya siapapun, Indonesia ya akan begini-begini aja bro. Gak akan mengalami sebuah perubahan yang begitu dahsyat, ekstrim. Gak. Kenapa? Karena mentalitas itu datang bukan hanya dari pemimpin untuk memperbaiki sebuah negara. Rakyatnya pun harus punya mentalitas yang bagus. Pemirsa, selamat datang lagi di meja besar saya, On The Table, OTT. Ini podcast yang membicarakan isu-isu sosial politik yang sedang hangat, sedang panas dibicarakan di ruang publik, dan kita bicarakan semua di sini di atas meja. Artinya semua hal dibicarakan secara transparan dan apa adanya, tentu saja berdasarkan versi atau persepsi narasumber yang kita undang di sini. Dan pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang sebuah peristiwa. Sebenarnya peristiwa ini tidak begitu mencolok karena skalanya tidak terlalu besar, tapi kemudian membuat orang bertanya-tanya, ini ada apa sebenarnya? Buat pemirsa di Jakarta, beberapa hari lalu itu ada beberapa mall atau 1 atau 2 mall yang menaikkan pagarnya lebih tinggi dari biasanya. Dan itu dipersepsikan atau dianalisa oleh orang-orang sebagai antisipasi karena ada isu tentang gerakan sosial, gerakan massa di bulan Agustus. Nah, saya akan membahas ini dengan sahabat saya, Bro Pablo Benua. Yes. Selamat datang Mas Bro. Ini pertama kali ya? Pertama kali di OTT. Sama kayak isu pagar ya. Jadi pagar itu kan tadinya sebenarnya bentuk antisipasi yang katanya akan ada kerusuhan di bulan Agustus. Kan. Akhirnya di OTT. Di OTT ketangkap basah bahwa ada gerakan itu nggak jadi deh. Nah samalah di hari ini OTT kan begitu. Oke. Dan Bang Pablo ini sekarang sedang aktif membesarkan sebuah organisasi lawyer namanya Komite Nasional Advokat Indonesia, KNI. Beliau ini ketua umumnya dan sekarang sedang menunggu ujian disertasi doktoral ya? Sidang disertasi doktoral. Disertasi doktoral. Bulan Agustus juga? Ya, mudah-mudahan. Selain sedang sibuk menyusun disertasi doktoral, belum lama ini Bang Pablo baru saja menerbitkan buku ya, menulis buku Hakikat Advokat. Hakikat Advokat ini kapan bro keluarnya bro? Ini baru di bulan lalu di bulan Juli gua keluarin Hakikat Advokat. Hakikat Advokat ini menceritakan tentang bagaimana sebenarnya hakikatnya semua manusia itu dilahirkan sebagai advokat karena atas dasar untuk membela sesama umat manusia. Anak gua umur 9 tahun bro, dia ketika melihat temannya diganggu, dijolimi, dia akan selalu membela temannya. Artinya orang nggak perlu harus sarjana hukum dulu. Orang nggak perlu harus menjadi advokat dulu untuk membela orang lain. Artinya kita sebagai sesama umat manusia harus bisa membela
sesama kita. Termasuk hari ini yang kita mau bahas juga terkait dengan gejolak isu politik, itu adalah rasa empati dari kita untuk membela sesama rakyat Indonesia. Dan seluruh buah pikir gua ada di buku ini, Hakikat Advokat. Bisa didapatkan di semua e-commerce. Oke. Hakikat Advokat. Yes. Ya. Jadi kita terlahir sebagai advokat, setidaknya membela diri sendiri. Kalau dicubit ya cubit balik gitu ya. Ya. Iya. Kalau dicubit, kalau kita dilempar batu, kita harus lempar bunga dia kembali. Tapi pastikan sama pot-potnya juga. Bang, apa pendapat lu tentang fenomena kecil itu yang ada beberapa mall yang ternyata bukan cuma di Jakarta, di Surabaya dan di beberapa tempat lain juga melakukan itu, menaikkan pagarnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, sebenarnya kan konsolidasi terkait dengan gerakan-gerakan untuk menciptakan eskalasi gerakan massa tadi itu kan sudah dimulai bukan cuma hanya 1-2 bulan ini. Itu udah dimulai dari tahun lalu bahkan begitu. Tinggal momentumnya saja kapan itu akan diledakkan begitu ya. Nah, 2025 kemarin tepat di bulan Agustus juga itu sudah ada pilot project-nya. Mereka berharap bahwa itu dapat terjadi dan tercapailah tuh impian-impian mereka untuk menciptakan adanya sebuah radical break ya. Yeah. Ada sesuatu hal yang akhirnya dapat merubah sistem pemerintahan kita. Sebenarnya itu kan arahnya. Karena kalau kita coba telaah baik-baik begitu ya. Menurut gua ada institusi tertentu di Indonesia saat ini justru menginginkan, dialah yang menginginkan, institusi inilah yang menginginkan agar terjadi sebuah gerakan kerusuhan yang nantinya akan menimbulkan sebuah status terhadap keamanan di negara kita itu. Bisa jadi seperti misalnya darurat militer. Hal itu sudah terjadi di bulan Agustus. Ada sekelompok orang yang berupaya untuk adanya status darurat militer itu. Tapi kan tidak terjadi. Nah, gua mengkhawatirkan itu dapat terjadi dalam waktu dekat ini. Karena konsolidasi itu sudah beberapa kali sign itu sudah keluar di media sosial gitu ya. Ada bahkan yang mengatakan pokoknya Agustus, September, Oktober maksimal. Kalau coba kita perhatikan di Partai Umat, pada saat itu ada sebuah kegiatan akbar besar. Refli Harun itu juga sudah memberikan satu sign juga. Dia mengatakan bahwa kita kasih waktu Pak Prabowo di bulan Oktober. Sampai Oktober. Sampai Oktober. Itu kan sebenarnya sign-sign yang sudah dipersiapkan begitu ya. Maka harusnya Pak Prabowo sekarang ini melakukan sebuah tindakan. Setidaknya buat dulu rakyat ini meredah gitu ya. Buat dulu rakyat ini tenang begitu. Agar dapat terfilter siapa sih sebenarnya yang menginginkan kerusuhan. Karena jujur aja kalau dari isu-isu yang sudah ada seperti misalnya banyak orang yang meminta MBG dibubarkan. KDMP dibubarkan, Koperasi Desa Merah Putih dibubarkan. Untuk menciptakan eskalasi sampai kerusuhan besar sedemikian rupa menurut gua belum cukup. Yang akan membuat itu terjadi tentu harus ada yang nyokong biaya, memberikan fasilitas, memberikan ruang, memberikan semangat kan begitu kan, agar mereka ini dapat terjadi tuh kerusuhan begitu. Sehingga untuk memfilter itu Pak Prabowo harus melakukan sebuah tindakan yang membuat rakyat tenang dulu untuk sementara waktu. Sehingga kita akan lihat yang mana nih orang-orang yang masih ngotot agar terjadi gejolak itu begitu. Itu sih sebenarnya kalau menurut gua yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo. Oke. Berarti emang selama ini masyarakat gak tenang? Masyarakat menurut gua beda dengan waktu zamannya Pak Jokowi. Coba perhatikan. Waktu Pak Jokowi, pada saat Pak Jokowi memimpin banyak sekali orang-orang yang oposisi, tetapi coba perhatikan dalam waktu yang bersamaan banyak juga yang pro dengan Pak Jokowi. Betul gak? Banyak juga orang-orang yang masih mencintai Pak Jokowi, masih menonjolkan positifnya Pak Jokowi sampai di detik-detik terakhir. Tapi Pak Prabowo coba kita lihat. Orang-orang yang kontra dengan Pak Prabowo mendapatkan dukungan bisa dikatakan 90%. Bahkan lebih. Sisanya lebih memilih untuk diam. Nah, ini kan sangat berbahaya jika akhirnya rakyat pada akhirnya mendukung orang-orang yang kontra dengan pemerintahan. Orang-orang yang beroposisi dengan pemerintahan. Seakan-akan pemerintahan kita saat ini pincang. Seakan-akan pemerintah kita saat ini tidak mampu untuk menjalankan roda pemerintahan itu secara maksimal kan gitu kan.
Dan itu menurut gua jalan pemerintahan yang tidak baik. Tapi gawatnya, Pak Prabowo tidak menggunakan caranya Pak Jokowi. Biasanya Pak Prabowo kan selalu ngomong, saya belajar dari Pak Jokowi, sign kanan, belok kiri. Tapi dia lupa bagaimana berkomunikasi dengan rakyat yang biasa dilakukan oleh Pak Jokowi tidak diikuti oleh dia. Dia tidak belajar. Komunikasi mana yang menurut Bang Pablo itu tidak tepat dilakukan oleh Pak Prabowo di masanya? Oke, contoh kecil. Menurut lu, pemerintah menggunakan buzzer bagus apa nggak sih? Menurut lu? Menurut gua bagus-bagus aja. Bagus-bagus aja kan? Iya. Pak Prabowo nggak melakukan itu. Harusnya Pak Prabowo saat seperti ini gunakan saja serangkaian upaya buzzer, menggunakan suara mahasiswa untuk ikut mempengaruhi anak muda yang lain. Yang lebih parahnya lagi, Pak Prabowo ini kan gayanya old school ya. Gayanya old school. Pak Prabowo ini harusnya harus mengerti tentang bagaimana algoritma sosial media. Pertanyaan gua, dari orang terdekat Pak Prabowo secara struktural pemerintahan, kira-kira siapa yang paling mengerti tentang algoritma sosial media? Harusnya ada Gibran di situ, Wapres. Yes. Kenapa nggak libatkan Gibran? Ada Teddy juga mestinya ya. Ya, Kalau dari segi ini, kenapa nggak melibatkan Gibran? Kenapa nggak melibatkan Gibran di saat-saat seperti ini? Padahal Gibran sangat mempengaruhi, sangat mampu untuk merangkul influencer, sangat mampu untuk memberikan logik terhadap anak-anak muda Gen Z zaman saat ini. Sangat mampu. tapi di sisi lain Gibran dihajar habis-habisan sama kelompok-kelompok oposisi itu. Belum tentu juga. Gibran nggak mampu ini. Mungkin saya tidak tahu Pak Prabowo mendengarkan yang mana sampai abang bisa menyimpulkan bahwa Gibran tidak dimaksimalkan perannya ya, menghadapi situasi seperti ini, terutama untuk meredam gejolak-gejolak di arus bawah gitu loh. Kalau menurut gua ya, oposisi kalau bilang Gibran nggak mampu sejak awal, oke? Tapi Pak Prabowo ketika memilih Gibran untuk menjadi wakil presidennya, begitu ya, mendampingi dia selama 5 tahun, begitu ya. Artinya Pak Prabowo mau jadikan Gibran ini benar-benar berfungsi sebagai wakil presiden sebagaimana mestinya, atau hanya mau menggunakan kekuatan elektoral yang dimiliki oleh Gibran dan ayahnya untuk kepentingan Pilpres. Kan itu kembali lagi. Tetapi kan di saat-saat seperti ini harusnya Pak Prabowo paham bahwa Gibran itu sangat mempengaruhi. Gibran itu mengerti tentang algoritma sosial media. Tapi bayangkan, Pak Prabowo mengesampingkan pola itu, yang dilakukan apa? Menggunakan Komdisi untuk menekan algoritma sosial media, rekomendasi video, rekomendasi konten yang kira-kira menyudutkan pemerintah. Boro-boro ini itu kan jadinya pembungkaman, bro. Jadinya fungsi demokrasi di Indonesia saat ini nggak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi nggak heran kalau pengusaha-pengusaha yang ada saat ini membangun pagar, karena isu itu tentu pasti sampai ke mereka. Akan terjadi tuh gerakan itu tuh. Sehingga ketika mereka berpikir bahwa akan terjadi kerusuhan, mereka harus mengamani aset mereka. Mereka harus mengamani bagaimana mereka ketika menghadapi potensi kerusuhan tadi begitu. Nah, Pak Prabowo harusnya sudah memperhatikan itu. Caranya simple. Kalau menurut gua ya, rakyat itu gampang tahu. Ikutin maunya dia atau kasih mereka angin segar, kasih mereka harapan. Cara komunikasi komunikasi politik yang paling ampuh di negara kita saat ini adalah berikan harapan. Sekalipun kita tidak bisa memberikan secara maksimal, tapi setidaknya ada titik harapan baru, angin segar baru yang rakyat merasa bahwa oh, pemerintah masih peduli kok sama kita. Entah misalnya saat ini banyak orang yang meminta Koperasi Desa Merah Putih mungkin dibubarkan. Jangan dibubarkan, sementara direview atau apa begitu, buat sebuah gerakan yang terlihat oleh rakyat bahwa oh, Pak Prabowo peduli sama kita. Terkait dengan MBG, evaluasi MBG. Pak Prabowo dari mulai Dadan Hindayana kena sampai hari ini tidak memperlihatkan kepada masyarakat bahwa dia sedang melakukan evaluasi besar-besaran terhadap MBG. Nggak ada. Bukankah itu yang dilakukan Pak Sudaryono sekarang sebagai ketua BGN baru? Kalau mengganti orangnya saja, kalau menggantikan gini, MBG ini kan disebut sebagai program unggulannya Pak Prabowo. Program unggulan, program kecintaan. Tapi kalau cuma hanya ganti orangnya saja, ya sama saja, sistemnya tidak dirubah.
Apa yang buruk di bagian itu, di MBG itu? Pengadaan. Pengadaan, kuncinya ada di pengadaan. Bro, lu kalau bikin proyek ya, lu kalau mau bangun satu proyek, gedung misalnya, batu batanya sekian, besinya sekian, itu kehitung. Itu bisa diaudit. Makanan bagaimana cara lu hitung? Penikmatnya, end usernya, anak-anak. Bagaimana mereka tahu kalau daging yang dikasih itu 100 gram? Bong udah masuk ke perut. Potensi korupsi di sana begitu besar. Orang kan cuma sekarang sepotong-sepotong hanya melihat, pengadaan motor di MBG, pengadaan yang physically. Tapi yang paling berbahaya adalah menurut gua pengadaan di bahan makanannya. Dan itu sulit dikontrol. Sulit dikontrol. Kalau menurut gua harusnya BGN-nya bagus. Badan Gizi Nasionalnya bagus, program-programnya bagus. Ingin mengurangi stunting, membangun hilirisasi terhadap UMKM, itu bagus. Tapi program MBG-nya menurut gua kurang baik. Kenapa nggak ganti? Kalau memang hanya mau ngurangin stunting, kalau hanya mau membangun hilirisasi, dulu kita pernah sukses. Ada kartu Indonesia Pintar. Anak-anak diberikan kartu orang tuanya untuk digunakan beli baju sekolah, buku sekolah, dan lain-lain. Kenapa orang tua nggak dikasih? Kartu Gizi Nasional misalnya. Mereka gunakan itu untuk membeli bahan-bahan pokok yang bergizi kepada anak. Langsung. Mereka yang olah sendiri di rumah, mereka yang nikmatin sendiri, mereka kasih anaknya, mereka yang tentukan menu untuk anaknya sendiri. Bukankah itu kewajiban orang tua? Tapi siapa bisa mengontrol itu kalau tidak dalam sistem seperti yang sekarang? Jauh lebih terkontrol. Karena ada nilai yang diberikan di dalam kartu tersebut dan tentunya hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pokok. Itu kalau memang mau lebih spesifik, tentukan menu. Itu jauh lebih efektif, langsung ke end user. Mereka langsung merasakan manfaatnya. Mereka datang ke pasar. Bayangkan, yang selama ini mereka harus beli telur mahal, tapi dengan kartu itu mereka bisa mendapatkan gratis. Sama kan dengan kartu Indonesia Pintar? Kenapa kartu Indonesia Pintar bisa sukses, bagus, banyak masyarakat puas dengan itu? Tapi kenapa kita nggak mencoba untuk mengalihkan itu menjadi kartu gizi nasional? Memutus mata rantai vendor-vendor yang diduga bisa markup terhadap nilai bahan baku makanan yang sangat mengerikan. Bisa markup, bisa mengurangi gramasi. Itu kan nggak diperhatikan sama orang. Orang kan selama ini cuma lihat motor, laptop. Ya iya itu dihitung. Bahan makanan kan sangat berbahaya gitu loh. Ya kan? Maksud gua cobalah untuk pemerintah lebih mendalami begitu ya. Apa sih maunya rakyat? Sekarang jawaban pemerintah lucunya adalah MBG itu sangat bermanfaat. Banyak ibu-ibu yang tadinya harus repot-repot masak untuk anaknya, akhirnya tidak perlu repot lagi. Loh, pertanyaannya, ini makanan bergizi gratis ini menyediakan apa? Makanan bergizi atau makanan gratis? Itu dulu pertanyaannya. Mau ngasih sesuatu hal yang bergizi atau mau ngasih gratisan? Kalau gratisan, hilang dong tujuan dari MBG itu dibangun. Yang katanya ingin meningkatkan gizi, mengurangi stunting, dan lain-lain. Cuma ngasih gratisan, mending kasih BLT langsung, bantuan langsung tunai. Selesai. Kalau cuma hanya mau kasih sesuatu yang gratis. Berbeda polanya jika diganti dengan kartu gizi nasional. Langsung dirasakan. Langsung dirasakan. Mereka beli itu barang langsung. Mulai setuju lu kan sama gua. Kemudian tadi lu bilang pemerintah harusnya memberikan harapan. Bukannya kayak hilirisasi, ekspor satu pintu, dan berbagai aspek dari cita-citanya Pak Prabowo itu memberikan harapan untuk Indonesia emas lagi. Emang ekspor satu pintu itu bisa memberikan harapan bahwa itu adalah jalan yang terbaik satu-satunya. Ekspor satu pintu itu justru berpeluang menimbulkan oligarki baru di sana. Bayangin pengusaha-pengusaha tambang itu nanti, ya kan? Akhirnya berlomba-lomba mendekati para pejabat-pejabat yang kita katakan BUMN yang dipersiapkan untuk mengekspor raw material tambang yang SDI itu kalau saya, Sumber Daya Indonesia, Pak. Bayangkan ada perusahaannya itu. Akan berapa banyak
kolusi di sana, akan berapa banyak korupsi di sana yang akan terjadi. Suap menyuap di sana. Siapa yang dekat, dia yang akan berkuasa. Itu akan menimbulkan oligarki baru. Justru itu pola-pola yang menurut gua ya agak aneh. Karena gua juga salah satu pengusaha tambang begitu ya, gua paham betul apa yang akan terjadi bila itu dilakukan. Jadi menurut lo sistem ekspor satu pintu itu cuma ganti pemain doang gitu? Ganti pemain doang. Hanya ganti pemain dan menciptakan oligarki yang baru. Sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu bagian daripada hilirisasi yang bagus sekali dahulu itu. Orang tidak boleh mengekspor bahan mentah hasil tambang. Harus sudah melalui proses produksi. Nah itu kan namanya hilirisasi. Ya itu kan udah bagus kan? Nah sekarang kalau dibuat jadi satu pintu, apa yang akan terjadi? Coba ngebayangin. Apa nggak berlomba orang semua mendekati BUMN yang disiapkan itu? Apa di sana nggak menjadi sarang mafia nantinya? Sangat berpotensi, bro. Maka kalau gua menganggap bahwa Pak Prabowo ini sebenarnya orang baik, bro. Ya. Gua yakini Pak Prabowo itu orang baik. Gua yakini Pak Prabowo itu adalah orang yang menginginkan Indonesia berubah. Indonesia menjadi Indonesia emas tadi begitu. Gue yakin. Tapi yang jadi persoalan adalah siapa pembisiknya, dan itu selalu menjadi persoalan di negeri kita saat ini yang tidak pernah berubah. Bagaimana presiden, ya bagaimana orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau gue jadi Pak Prabowo, bersihkan itu kabinet. Rombak orang-orang yang kira-kira hanya memberikan masukan-masukan yang nantinya akan memperkeruh suasana. Ingat ya, Pak Habibie menyelesaikan krisis, menghadapi krisis hanya dengan 37 menteri, 36 apa 37 menteri. Pak Prabowo seratusan menteri. Yang ada tiap hari kita hanya nontonin blunder-blundernya para menteri. Itu komunikasi apa itu? Rakyat itu pengen mendengar harapan. Rakyat itu pengen realisasi. Tapi sebelum menuju realisasi ini, agar mereka percaya bahwa ini dapat terrealisasi, mereka pengen dengar harapan dulu. Masalahnya harapan tidak diberikan. Realisasi masih panjang. Untuk mencapai komplitnya mission tadi itu gitu. Harapan belum nyampe, ucapan Pak Prabowo blunder berkali-kali terkait Londo Ireng. Ya kan? Yeah. Dan lain-lain. Coba kira-kira orang berharap apa ya? Jadi gini, gue mencoba untuk membuat imajinasi ketika rakyat menonton Pak Prabowo pidato. Pas Pak Prabowo pidato gitu, kita nonton. Wah, ini ada sesuatu yang akan berikan kita angin segar nih, harapan nih. Begitu ngomongin LSM, istilahnya bagian daripada masyarakat sebagai Londo Ireng, antek asing. Apa yang didapat oleh rakyat? Tapi banyak yang menganggap emang ada itu Londo Ireng. Artinya Pak Prabowo menyampaikan sesuatu apa adanya. Lalu seakan-akan apa adanya itu dianggap Pak Prabowo adalah seseorang yang jujur begitu ya. Mungkin ada orang yang menganggap seperti itu. Tapi apakah pemerintah yang dibangun oleh Pak Prabowo saat ini, pemerintah yang saat ini dibangun oleh Pak Prabowo sudah mencerminkan hal itu? Apalagi menteri itu, kabinet itu disebut dengan pembantu presiden. Berarti aktor utamanya, peran utamanya adalah presiden. Pembantunya nggak beres, ya presidennya nggak beres. Itu kan kunci cara berpikir kita kan sebenarnya. Itu yang banyak termasuk jadi kritikan kita di meja ini. Pak Prabowo itu punya banyak sekali menteri. Ya. Tapi kok kesannya tidak bergerak gitu. Malah Pak Prabowo bentuk banyak badan kan. Ada Badan Ekonomi Nasional, ada badan apa lagi itu, termasuk yang lembaga yang dipimpin oleh Ruslan. Ya. Itu kan. Itu ada, jadi kayak ada badan, jadi orang bilang kabinetnya udah gemuk ditambah badan-badan ini, tapi kelihatannya ya masyarakat tidak puas gitu. Buktinya beliau udah mau 2 tahun ya memerintah. Itu aja udah ada berapa demo besar gitu. Yang terlepas itu dibayar atau apapun embel-embel yang disampaikan, tapi ada trigger. Iya, kelihatannya secara sosial itu pemerintahan Pak Prabowo itu sepertinya tidak ajak gitu loh.
Ada aja gangguannya. Kemarin ada para pengamat yang melantangkan suara tentang pemakzulan. Terus kemudian di Agustus itu ada kejadian gejolak besar. Lalu kemarin ada demo besar-besaran mahasiswa dan lain-lain. Nah, sebenarnya persoalannya di mana sampai kalau kita lihat Astacita itu bagus sekali. Bahkan Pak Prabowo tuh berjuang mati-matian untuk mewujudkan itu, ya kan? Dan itu menurut saya itu harapan yang dia berikan. Tapi kelihatannya masyarakat tidak puas. Yang pertanyaannya adalah apakah karena realisasinya benar-benar tidak sesuai dengan keinginan masyarakat atau memang ada sekelompok orang yang berusaha merongrong pemerintahan Pak Prabowo? Jadi gini. Dari awal Pak Prabowo ketika membentuk kabinetnya dengan 100 sekian menteri ini begitu ya. Yang mana kalau kita lihat ya hampir sebagian besar adalah pendukungnya beliau kan. Di sana itu kan terlihat adalah politik balas budi yang memang sudah tercipta sejak awal yang udah kita lihat. Dan itu udah nggak bisa dibantah dan tidak bisa dipungkiri begitu. Dari situ aja itu sudah mulai menjadi sumber masalah. Itu sudah menjadi sumber masalah. Dan tapi di isi kepalanya Pak Prabowo adalah cara untuk mengatasi persoalan ini bukan lagi melihat dasarnya kualitatif tetapi kuantitatif. Dia lebih memilih untuk memindahkan pasir menggunakan sendok tapi banyak orangnya daripada menggunakan satu sekop saja. Ini kan menjadi persoalan yang akan jadi persoalan yang sangat fatal sekali karena mereka ini banyak tetapi tidak menguasai area pertarungannya mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Contoh kecil. Komdiji. Oke? Komdiji. Kak Mutia Hafid. Mutia Hafid menjadi Menkomdiji. Coba cari. Ada nggak riwayatnya Mutia Hafid sebagai seseorang yang mengerti banget tentang digitalisasi komunikasi di Indonesia dan informasi di Indonesia? Ada nggak? Gak ada. Pada saat dia menjabat sebagai anggota DPR RI, itu Komisi 1. Itu bidang militer, pertahanan. Akhirnya apa yang terjadi? Menggunakan Kementerian Komdiji tersebut dengan gaya-gaya pertahanan tadi. Gak cocok. Lu menjelek-jelekin pemerintah. Lu mengkritik, pendem. Nah, apakah itu menjadi solusi untuk kita semua? Enggak. Rakyat tuh nggak mau itu, tapi hari ini gue ingin sampaikan kepada pemerintah sebenarnya yang paling simpel. Kalau rakyat masih bisa marah melalui sosial media, kasih mereka ruang. Lu tahu ini nggak? Crash room. Di Jepang tuh ada namanya crash room. Di Indonesia kayaknya udah ada deh ya. Crash room, dia satu ruangan. Lu kalau lagi marah, lagi depresi, lu dikasih satu ruang, lu masuk ke dalam ruang itu, lu boleh acak-acak tuh barang. Lu boleh pecahin apa segala macam. Lu dikasih. Kalau rakyat masih mau kritik pemerintah melalui sosmed, kasih. Daripada mereka memilih arah lain. Ini kalau gua jadi orang-orang yang istilahnya oposisi ya. Kalau gua jadi orang-orang oposisi yang pengen menggulingkan pemerintahan, gampang bro. Kalau mereka hanya bisa meredam Komdiji, gua kumpulin orang geruduk aja Komdiji, selesai. Media sosial juga tetap jalan. Orang demonstrasi tetap jalan, kerusuhan pun tetap jalan. Kalau kita mau bicara fair begitu. Maka kalau sebenarnya rakyat masih mau komplain, masih mau memberikan kritik melalui sosmed, kasih mereka ruang itu. Luapkan kemarahan itu. Biarkan, tapi ada juga perbaikan. Bukan dikasih ruang habis itu didiemin aja, nggak bisa juga begitu. Kasih mereka ruang, lalu ada perbaikan. Perbaikannya apa? Dengarkan mereka. Kami nggak sepakat dengan MBG. Pak Prabowo mungkin nggak setuju. Kalau MBG dibubarkan, ini kan program unggulan gua. Nggak apa-apa. Tapi kasih mereka angin segar. Oke, saya akan evaluasi. Karena rakyat meminta saya untuk mengevaluasi MBG. Karena suara rakyat, hari ini saya evaluasi MBG. Pernah nggak Pak Prabowo lakukan itu? Nggak pernah. Secara verbal mungkin. Tapi bukannya itu yang sedang dilakukan. Gagal dong komunikasinya. Antara pemerintah dengan rakyat, hubungannya apa? Bukan hanya program bro, komunikasi. Komunikasi adalah salah satu bagian program pemerintah yang paling penting. Bayangkan Pak Prabowo itu ketika dia menjabat, kalau nggak salah ada berapa lembaga yang sekarang menangani komunikasinya dia? Bakom, penasehat komunikasi lah, Komdiji lah.
Coba bayangkan. Masa sekian banyak komunikasi, lembaga yang mengatasi masalah komunikasi, masalah komunikasinya justru timbul di saat itu pula kan gitu kan. Jadi maksud gua sebenarnya kalau memang dia melakukan itu, kasih angin segar itu, dan itu dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi melakukan itu betul. Padahal banyak hal yang dia lakukan cukup riskan tuh, membubarkan HTI, FPI. Iya, ngeri ya. Ormas-ormas Yang paling ekstrim, yang paling radikal yang dilakukan oleh Pak Jokowi apa? Pindahin ibu kota, coy. KN. Iya kan? Dia pindahkan ibu kota negara Indonesia, IKN, tas. Itu paling ekstrim. Dikritik, kritik. Dibahas di ILC, dibahas di mana-mana, dibahas di televisi, dibahas. Dia pernah nggak membungkam televisi? Jangan tayang ya, jangan tayang ya. Negur ya paling itu biasa lah, pemerintah menanyakan apa segala macam, itu biasa lah, itu terjadi. Hak jawab kan. Hak jawab kan. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Dia persiapkan pasukan tempurnya juga. Di balik itu semua, di saat banyak yang kritik, di situ juga banyak pembelanya dia turun. Gue membayangkan memanfaatkan ruang digital untuk menyebarluaskan komunikasi. Untuk ngimbangi. Gue bayangkan ya, kalau hari ini Pak Jokowi yang dituduh menggunakan ijazah palsu oleh Roy Suryo itu adalah Pak Prabowo, habis digulung hari ini. Pak Prabowo pasti. Kenapa? Karena Pak Prabowo nggak mengerti bagaimana cara untuk ngimbangi. Tapi Pak Jokowi betapa bagusnya. Sekalipun orang udah istilahnya membahas itu setiap hari, yang dia lakukan tiap hari ada aja yang datang ke Solo, tembok ratapan, ya kan? Lalu tiba-tiba ada orang-orang dari Pradi Bersatu keluar yang nggak tahu dari anta beranta mana datang ikut membela. Manajemen konfliknya sangat luar biasa. Itu yang gua juga banyak hal yang dilakukan oleh Pak Jokowi di masa pemerintahannya banyak nggak setuju. Tapi dia mampu mengatasi di persoalan komunikasi. Intinya gini lah, kita nggak munafik. Mau presidennya siapapun, mau presidennya siapapun, Indonesia ya akan begini-begini aja, bro. Nggak akan mengalami sebuah perubahan yang begitu dahsyat, ekstrim, nggak. Kenapa? Karena mentalitas itu datang bukan hanya dari pemimpin untuk memperbaiki sebuah negara. Rakyatnya pun harus punya mentalitas yang bagus. Kita sepakat dengan hal itu. Tapi kalau kita ingin melakukan sesuatu yang ekstrim, komunikasi kita nggak bagus juga terhadap rakyat, kita akan dipandang lebih jelek dibandingkan presiden yang lain. Dan itu sudah menjadi adat dan budaya kita di Indonesia. Dan itu akhirnya tertuang di hasil surveinya SMRC itu ya. Yes. Yang tingkat kepuasan Pak Prabowo itu 51%. Iya, menurun. Jauh sekali. Jauh sekali. Dari 81. Betul. Dan itu selalu terjadi. Sekarang gue tanya, presiden terpilih di Indonesia, yang presiden terpilih mana yang tidak dibandingkan dengan presiden sebelumnya? Ya ada. Selalu ada. Makanya sangat hati-hati sekali. Nah, gue nggak bisa menyalahkan Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo ini kan memang kita tahu latar belakangnya adalah dari militer. Militer itu dengan sipil itu berbeda. Kalau sipil, dia sangat menikmati proses di dalam melakukan berbagai rangkaian untuk menuju ke misinya dia, kan begitu kan? Visi dan misinya dia. Sementara kalau di tahapan militer itu berbeda. Apapun dia akan lakukan asal mission itu komplit. Nah, itu beda. Nah, jadi gue nggak bisa salahkan itu ke Pak Prabowo. Tapi fungsi itu sebenarnya harusnya ada pada orang-orang sekitarnya Pak Prabowo. Harusnya orang-orang yang ada di sekitar Pak Prabowo itu bisa ngerem. Ini gue ngomong fair-fairan aja. Untung ada Bang Dasko. Gue ngebayangin kalau nggak ada Bang Dasko di sekitaran Pak Prabowo, wah lebih parah ini yang terjadi. Terlihat waktu isu makar itu kan dia datang temuin aktivis-aktivis itu yang dilakukan. Kemudian kemarin dia damaikan PWI dengan Hotman Paris. Apalagi? Banyak peran dia banyak. Perannya Bang Dasko banyak. Gue kalau mau ngasih jempol 4 jempol gue sama beliau itu. Dia kan? Kalau di sekitarnya Pak Prabowo ada 2 orang aja kayak modelnya Bang Dasko. Udah aman, gue nggak khawatir terjadi sesuatu di Agustus ini. Tapi isu di luar itu ada faksi-faksi juga di Nah, faksi yang satunya lagi itu yang mengkhawatirkan, bro. Kabinet Pak Prabowo. Bahkan Pak Menhan tuh sempat mengatakan ada deep state kan di pemerintahan Pak Prabowo. Artinya ada orang-orang dalam yang atau orang-orang yang bersekongkol dengan pihak lain untuk menjatuhkan
Pak Prabowo gitu. Itu kan kata Pak Menhan. Ya waktu itu Orang selain Pak Menhan juga mengatakan ada orang yang bersekongkol untuk menjatuhkan Pak Prabowo. Menteri PU misalnya. Ya artinya begini Dia loh sempat bro. mengatakan itu. Faksi manapun akan menuduh orang lain. Seakan-akan dialah yang akan menggulingkan pemerintah. Namanya mereka sedang terbagi-bagi kan. Cuman yang jadi persoalan begini, kan kita masyarakat bisa melihat sih. Siapa yang pro terhadap sipil, siapa yang pro terhadap non-sipil. Gaya pemerintahannya ya, bukan subjek ya. Siapa yang pro terhadap gaya pemerintahan sipil, siapa yang pro terhadap gaya pemerintahan non-sipil. Kan sebenarnya masyarakat bisa melihat. Dan itu kan salah satu kritik yang sangat keras dari kelompok oposisi itu kan, yang Betul. menamakan Barisan Oposisi Nasional. Iya. Ya. Lu percaya nggak barisan oposisi saja itu terbagi bro, beberapa faksi. Barisan oposisi aja itu ada terbagi beberapa faksi. Ada yang beroposisi dengan yang pro pemerintahan bergaya sipil, ada yang kontra juga dengan pemerintahan bergaya non sipil. Oposisi aja terbagi karena gua masuk ke beberapa golongan, bukan masuk ya. Gua berkomunikasi dengan beberapa golongan itu dan gua melihat itu. Ada yang gua nggak mau gabung sama dia. Kenapa? Iya, kita sama-sama oposisi, tapi dia tuh kiblatnya ini. Gue nggak mau gabung sama ini. Kenapa? Karena dia kiblatnya ini. Jadi terlihat sekali. Nah, Pak Prabowo percaya sama gue 1.000.000% dia nggak tahu soal itu. Kenapa? Karena Pak Prabowo sendiri dikungkungi, difilter juga terhadap segala informasi yang masuk ke dia. Ini yang jadi persoalan. Iya kan? Gue bukan apa-apa. Ya, kita sama-sama semua kalau bicara cinta ya yakin lah gue Pak Prabowo cinta. Tapi kalau dia cinta, buka telinganya sedikit. Buka matanya dia sendiri sedikit. Lihat apa yang terjadi. Lihat apa yang terjadi saat ini di tengah-tengah masyarakat saat Dan ini. yang paling vulgar kemarin tuh ketika kasus Febri itu. Yes. Masyarakat udah susah untuk mempercayai bahwa perkara ini akan diselesaikan secara objektif. Itu yang gua juga sebenarnya agak kecewa dengan sikap yang diambil oleh Pak Prabowo. Coba lihat dari presiden sebelumnya. Siapapun unsur pemerintahan yang dipersoalkan terkait dengan kasus korupsi kayak apapun itu, Pak Jokowi itu nggak pernah cawe-cawe. Apalagi Pak SBY, kader partainya sendiri kena aja dilepas kok. Istilahnya bukan dilepas, dibiarkan itu terjadi sampai berbondong-bondong orang kena. Ya kan? Tapi kenapa Pak Prabowo hari ini justru cenderung kita bisa melihat bahwa menginginkan agar tidak terjadi tuh Febri bisa sampai ditetapkan jadi tersangka, ditahan dan lain-lain. Sekalipun itu tidak dibicarakan secara verbal. Tapi kita bisa melihat secara psikologi yang terpampang nyata di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Pak Prabowo ini siapa sih yang memberikan dia informasi terkait dengan Febri? Siapa sih yang memberikan dia informasi terkait dengan masukan terkait dengan kasus Febri tersebut? Itu yang perlu menjadi pertanyaan besar kita. Hari ini gue bisa saja mengungkapkan sesuatu hal yang mungkin semua rakyat Indonesia belum ada yang tahu. Tetapi kalau itu diungkapkan, apakah dijamin Pak Prabowo akan mengetahui persoalan itu? Ya itu jadi kontraproduktif dengan komitmen Pak Prabowo dalam hal memberantas korupsi kan. Di awal-awal tuh dia akan mengejar koruptor bisa bahkan sampai ke Antartika gitu. Jadi kita percaya banget. Iya. Nah begitu kasus Febri, kayaknya kepercayaan itu mulai kendor. Karena sebelum Febri itu kan banyak kasus korupsi, terutama kepala-kepala daerah, terus pejabat BUMN, ini orang udah percaya waktu itu. Wakil menteri disikat abis-abisan gitu. Ya. Tapi begitu masuk kasus Febri, kayak ada pukulan balik di hal penegakan hukum itu. Itu yang dilihat oleh rakyat kan. Rakyat pasti akan berpersepsi ya kan. Paradigma masyarakat melihat keadaan itu adalah bagaimana nih presiden kita. Katanya dia mau berantas korupsi. Katanya dia akan, ya itu tadi kejar sampai Antartika begitu kan. Tapi kok malah kesannya membela, itu paradigmanya. Tapi gue percaya Pak Prabowo itu sebenarnya di lubuk hati dia yang paling dalam dia pengen sikat tuh orang koruptor-koruptor. Yang jadi pertanyaan, bagaimana dia bisa tahu itu orang korupsi apa tidak? Pak Prabowo tidak mungkin
cek langsung ke BPK. Dia nggak mungkin dia yang audit itu uang. Begitu kan? Dia tidak mungkin dia yang langsung audit itu APBN. Tentunya apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo untuk mengetahui seseorang itu korupsi apa enggak? Harus ada yang membisik. Dia akan tanya. Hal itu bisa kita lihat begini. Setiap kali Pak Prabowo memberikan kata sambutan, pidato, dia selalu bilang begini. Saya mendapatkan laporan si A. Saya baru saja mendapatkan laporan dari si B. Artinya apa? Acuan Pak Prabowo menjalankan pemerintahan ini adalah laporan, dan laporan. Pertanyaannya, yang melaporkan itu udah bener apa belum? Ada nggak sih orang yang datang ke Pak Prabowo melaporkan keadaan? Bahwa kenapa kami lakukan ini Pak? Karena sebenarnya dia begini loh Pak. Hasilnya begini loh Pak. Institusi A mungkin ada yang datang ke dia. Tapi Pak Prabowo bisa tuh nanti dia tanya kepada orang kepercayaan dia yang lain untuk membandingkan persoalan ini. Mungkin untuk mencari penyeimbang. Tetapi yang sini dasarnya secara objektif menyampaikan bahwa korupsinya seperti ini. Yang di sini menyampaikan subjektif. Dia bisa lebih percaya dengan sesuatu hal yang disampaikan secara subjektif. Nah ini kan jadi persoalan baru lagi kan. Faktornya apa tuh? Karena kebaikan Pak Prabowo kali ya. Ya, terlalu baik orangnya. Bukan terlalu baik. Jadi kebaikan Pak Prabowo itu terhadap temannya. Wah ini gue kasih clue-nya tajam banget sebenarnya nih. Ya semua orang udah Iya kan? segelintir orang udah memahami itu. Iya. Dia terlalu baik terhadap temannya. Dia terlalu solid terhadap temannya. Karena Pak Prabowo itu dikenal memang sangat setia kawan. Itu persoalannya. Termasuk Pak Dadan waktu itu kan diakuin. Ya. Orang yang saya kenal baik, teman saya. Tapi dilepas juga kan. Iya, tapi kan kalau menjalankan pemerintahan nggak berlaku itu barang. Untuk menjalankan pemerintahan, dasar-dasar subjektivitas itu harus dikesampingkan. Iya. Kan gitu, karena ini mengelola negara, bro. Oke. Iya Kita kan? balik lagi ke isu yang tadi. Artinya kan masyarakat sampai tingkat bawah pun yang non struktural atau bukan orang-orang yang bergerak di dunia aktivis, di dunia pergerakan, bahkan mereka sudah menerima sinyal gitu bahwa akan ada sesuatu. Maka tadi pagar itu kemudian dijadikan, boleh kita bilang ini indikasi nih bahwa orang-orang mulai waspada. Nah, kalau Bang Pablo sendiri merasa gak bakal ada gerakan ke arah sana? Kalau suara-suara kan udah banyak gitu. Bahkan si Denny Indrayana yang nulis surat ke presiden. Terus si Amin Rais juga waktu itu sering ngomong. Refli Harun udah pernah di sebuah Masih acara itu. ya. Sampai kapan kita? Ya. Sampai Oktober kata Oktober, dia kan? ya. Iya kan? Nah, menurut Bang Pablo, akan adakah gerakan semasif dan sebesar misalnya katakanlah seperti 98 itu di bulan dekat ini, entah Agustus atau sampai Oktober seperti Refli Harun bilang? Ya. Sebenarnya pemberitaan terkait dengan pagar itu berdiri, pemberitaannya itu adalah bagian daripada upaya untuk mengumpulkan gerakan itu. Tujuannya apa? Sebenarnya kan yang pengen mereka perlihatkan kepada rakyat itu adalah begini. Ini pengusaha-pengusaha aja ini lagi nyiapin nih. Oke, berarti lu mau bilang media juga Berperan. Media juga ikut berperan. Makanya gue bilang propaganda itu sudah terjadi. Sejak awal, sejak tahun lalu. Oke, dan hari ini yang memberitakan pagar itu naik, pagar itu didirikan, itu adalah bagian daripada propaganda yang dipersiapkan untuk mempengaruhi rakyat. Kita nggak bisa pungkiri begini ya, kalau pada saat demonstrasi itu juga ada beberapa faksi. Ada faksi mahasiswa yang ingin menyuarakan kritiknya gitu ya terhadap pemerintah secara akademisi, secara akademik, secara ilmiah. Itu di kalangan mahasiswa. Kalangan mungkin aktivis ya kan, secara tata negara, bagaimana mengelola negara, kan begitu. Kalau mungkin ojol bagaimana untuk sejengkal perut, nafkah terhadap anak dan lain-lain. Tapi ingat, di antara itu ada yang disebut dengan pembuat anarkis. Pembuat onar. Atau sering mungkin disebut anarko. Anarko itu ada di mana? Ada yang ngontrol nggak? Nggak ada. Anarko itu tidak pernah dikendalikan. Anarko itu timbul secara harfiah. Ketika mereka melihat ada berita tentang pagar, di dalam pikirannya mereka
ada sesuatu yang bisa kita tebeng dari sini. Ada sesuatu yang bisa kita nebeng dari pemberitaan ini. Kapan itu akan dimulai? Kita harus ikut. Di situ juga mereka ikut konsolidasi. Maka gue bilang ketika itu terjadi, ketika pemberitaan ini naik, maka media juga ikut berperan sebenarnya di dalam menciptakan propaganda agar masyarakat terpancing. Teror sudah mulai diciptakan bagi masyarakat yang mungkin selama ini merasa bahwa akan rusuh nggak ya? Nah, itu teror tuh diciptakan. Nah, ajakan juga sebenarnya masuk kan ke dalam pemberitaan itu. Selain memberikan teror juga mengajak kan. Ayo ikut kita, bro. Agustus ini kan itu sebenarnya gambarannya. Jadi tapi kan itu fakta dan gak mungkin gak diberitain juga. Pemberitaan itu secara masif dilakukan. Bayangkan, kita bisa lihat deh bagaimana cara berita. Lu kan orang media nih. Bagaimana berita itu dinaikkan secara organik. Bener-bener itu fakta yang terlihat lalu digulirkan lalu viral tanpa sengaja. Ya kan? Atau kayak sengaja. Atau yang sengaja dibuat. Bayangkan dalam waktu 1 hari kok bisa beberapa tempat mendirikan pagar lalu diliput pula semuanya bareng-bareng. Artinya apa namanya? Orang mengambil gambar yang sama. Ini mendirikan pagar, ini mendirikan pagar, ini mendirikan pagar dalam waktu yang bersamaan. Itu apa namanya kalau bukan propaganda? Seperti sudah dia ada skenario kan begitu kan. Nah, pertanyaannya, Pak Prabowo mikir nggak sampai sana? Pemerintahan pikir nggak sampai sana? Disuruh bongkar. Iya gak sih? Disuruh bongkar ya? Iya, suruh bongkar. Termasuk gubernur DKI kan suruh bongkar. Nah, terus kalau suruh bongkar apa itu solusi? Lebih gila lagi masyarakat takut karena pemberitaannya ditarik makin panjang. Jadi apa yang harusnya begitu pagar berdiri, kalau gue jadi pemerintah mau intervensi, gue panggilin dulu pengusahanya sini. Ngapain kalian diriin? Jangan dibongkar, jangan diklarifikasi. Justru mereka buat alasan sendiri-sendiri aja udah. Ngapain harus seakan-akan secara serentak turunin, bongkar itu. Itu namanya menciptakan alur propaganda itu semakin panjang. Harusnya suruh aja mereka masing-masing bikin alasan masing-masing juga gitu. Saya diriin pagar, kenapa? Kemarin saya dapat besi bekas banyak, saya nggak dipakai, saya diriin aja pagar. Misalnya, kan begitu. Atau kami baru saja kemalingan. Bisa toh? Ngapain dia buat lagi pemberitaan begitu? Jadi aneh banget gue bilang ini. Pemerintah lagi lucu-lucunya begitu. Oke. Kenapa saluran terutama komunikasi ke masyarakat itu sepertinya banyak yang bilang kenapa semakin kesini pidatonya Pak Prabowo itu semakin jauh dari realitas itu. Oke, ini harus dipahami juga oleh masyarakat gitu ya. Kembali lagi, komunikasi antar pemerintah dengan rakyat itu berbeda dengan cara kita berkomunikasi. Kalau saat ini kita berkomunikasi itu terjadi itu satu arah terhadap penonton. Apa yang kita sampaikan sampai ke penonton. Oke. Pemerintah itu berbeda. Komunikasi pemerintah, sesuatu hal yang dia ucapkan sebelum dia sampaikan, itu mereka harus sudah menampung dulu segala informasi melalui apa? Intelijen. Contoh kecil ya. Pak Prabowo pernah di suatu acara May Day begitu, dia datang naik ke atas panggung, MBG bermanfaat apa tidak? Tidak, kan begitu kan rame ya. Yeah. Intelnya kemana? Intel itu fungsinya kan untuk melakukan filter. Siapa pengunjung yang ada di sana? Mereka kira-kira setujunya sama program Pak Prabowo yang mana? Yang nggak setuju yang mana? Kok itu bisa bahan keceplosan tuh barang? Dan dari presiden siapapun dari awal sampai akhir fungsi intelijen itu berfungsi bro. Jalan. Itu harus disampaikan. Pak ini total pengunjung sekian. Total masa sekian. Pengunjungnya terdiri dari orang ini. Diliput media yang hadir ini. Yang oposisi ini. Media yang kubunya kuning ini. Media yang kubunya merah ini. Itu harus ada bro. Itulah acuan untuk membuat sebuah naskah pidato. Nah pertanyaannya, ada nggak itu? Berarti dikerjain Pak Prabowo ini? Yes. Kasihan kali ya. Harusnya Pak Prabowo sekarang kalau dia nonton podcast kita hari ini, ya kan? Hubungin Vincent lah. Hubungin Vincent aja deh. Betul. Biar disusunkan sama Vincent deh. Betul bro.
Atau kalau enggak hubungin gua lah. Tapi memang dari awal kita bikin podcast ini, kritik kita yang paling besar itu yang soal komunikasi. Emang iya. Hanya itu. Cuman itu doang, masalahnya itu doang. Udah gak ada lagi kan. Bagaimana menghadapi protes-protes, menghadapi kritik segala macam. Bahkan awal-awal itu Pak Prabowo seperti kerja sendiri. Dia kerja sendiri, ngurusin program sendiri, jadi jubir juga, nyapu-nyapu omongan Menteri A, Menteri B segala macam kan. Iya. Udah gitu partai koalisi juga awal-awal seperti dia waktu dia putuskan untuk ikut Board of Peace BOP itu. Iya. Mana ada partai yang bela dia? Betul. Koalisinya Kemana begitu. semua? Iya, nggak ada, diem. Dia ngomong sendiri. Katanya koalisi gemuk. Iya, Katanya koalisi Indonesia jumbo. Indonesia hebat apa gitu. Iya kan? Koalisi Indonesia Maju. Maju, iya kan? Kim Coba. ya dia sekarang. Iya. Mana? Harusnya mereka ikut membela. Justru mereka ini lagi ngeprok-ngeprok di belakang. Ayo, apa yang terjadi nih? Kita selalu aja dulu, santai aja dulu. Kayak gitu kan jadi sebenarnya. Pak Prabowo harus pintar-pintar. Dia kalau nggak betul-betul jeli melihat keadaan itu susah gitu loh. Gini aja deh. Kita kalau lagi nongkrong kan sering ada istilah jokes bapak-bapak ya. Iya kan? Kenapa bisa timbul ada istilah jokes bapak-bapak itu? Karena psikologi yang dimiliki oleh cara berkomunikasinya bapak-bapak dengan kita anak muda gitu ya mungkin. Oh, kita kan masih muda bro. Kita yang anak muda nggak nyambung. Iya. Nggak nyambung karena kita punya zaman yang berbeda. Tapi bapak-bapak yang canggih yang bisa masuk ke anak muda adalah bapak-bapak yang telah memahami apa yang diinginkan oleh anak-anak muda. Oke, maka ada bapak-bapak yang dia bisa nyambung, dia bisa nongkrong sama anak muda, dia bisa ngobrol. Ya, Pacul ya. Bambang Pacul, ngobrol, asik ya kan. Nah, kalau Pak Prabowo ini komunikasinya bukan lagi jokes bapak-bapak. Bahkan leluconnya, bercandaannya dia saja ketika dia pidato itu YTT atau enggak yang tahu-tahu aja. Betul kan? Betul kan? Tapi coba lihat, lu bandingin sama Pak Jokowi deh. Pak Jokowi kalau dia pidato, candaannya up to date. Ya kan? Kenapa bisa begitu? Nah, itu yang menjadi masalah komunikasi itu kan, gitu kan. Sebenarnya kan ilmu komunikasi itu simple toh. Ilmu komunikasi itu kan sebenarnya sangat mudah. Selain tadi bahwa dia harus bisa menghimpun informasi sebanyak-banyaknya dari rakyat begitu. Dia harus bagaimana memahami psikologi orang yang mendengarkan. Oke. Ini gue kasih sekaligus ilmu mungkin ke penonton cumi-cumi cara berkomunikasi yang baik begitu ya. Kalau kita bicara sama anak kecil, kita kalau lagi ngobrol sama anak kecil, oke? Kita harus masuk ke dunianya. Dan kita harus menjadi apa adanya. Jadi kalau kita ngobrol sama anak kecil nih, anak-anak balita, anak-anak kecil. Kita harus jadi seseorang yang betul-betul apa adanya. Kita kalau sama anak kecil ngomong, ih kamu lucu banget. Kita berpura-pura, mereka itu sadar bro. Ah, gembel lu, gitu kan. Lu ngapain sih muji-muji gua? Kan suka gitu kan. Nah kalau kita masuk ke kalangan remaja, kita harus bisa menjadi bagian daripada mereka. Be a part of them. Kita harus jadi orang bagian daripada mereka deh. Makanya gue kalau kadang-kadang disuruh ngisi di sekolah-sekolah SMA, disuruh jadi pembicara begitu ya. Gue kadang-kadang suka nyari tahu dulu nih, siapa gurunya? Siapa sih yang paling galak? Kira-kira kepala sekolahnya ngapain aja sih? BP-nya yang mana sih? Nanti pas gue bahas itu di dalam pembicaraan itu gue sampaikan. Oh si Pak ini nih, Pak Agus nih bikin masalah. Oh mereka seneng tuh sama gue tuh. Nah kalau bicara sama orang dewasa, be logic. Kasih sesuatu yang logika. Kalau sama orang tua, be respect. Harus kita respect, harus kita hormati tuh. Pak Prabowo pertanyaannya, ketika dia buat pidato, kira-kira dia gunakan metode yang mana untuk bicara ke publik? Persoalannya di zaman digital ini semua orang jadi pendengar. Dari anak kecil sampai orang tua. Ya kan? Harusnya dia menggunakan metode yang betul-betul normatif. Menampung 4 aspek tadi itu. Karena anak kecil mendengar, remaja mendengar, dewasa mendengar, orang tua mendengar. Jangan pernah hilangkan respectnya. Jangan pernah ngatain orang londo ireng. Jangan pernah bicara seakan-akan seenak-enaknya dia saja di depan publik. Tiba-tiba lagi ngomong, tiba-tiba bisik. Hilang respect orang-orang tua kepada dia. Oke?
Logiknya mana? Gak ada logik juga yang dihadirkan di sana. Selalu berulang-ulang kali. Pak Prabowo tuh kalau pidato misalnya katakan 30 menit gitu ya. Intinya itu cuma paling 4 sampai 5 menit. Sisanya itu diulang-ulang. Kita bangsa yang besar. Kita akan menjadi Indonesia yang Indonesia emas. Itu kan terus yang diulang-ulang kan. Kekayaan negara kita, berdiri di kaki sendiri, ante-ante asing. Ini kan nggak jauh-jauh tuh. Logiknya mana? Nggak ada logik juga di situ. Nggak jadi bagian daripada itu juga gitu loh. Tidak menjadi a part of anak-anak muda juga. Kenapa? Ya tadi YTTA yang tahu-tahu aja, jokesnya juga dia yang tahu-tahu aja. Jadi sebenarnya dia mau gunakan metode yang mana untuk berkomunikasi gitu loh. Nah ini yang menjadi persoalan di dalam komunikasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Maka saran saya Pak Prabowo cari Vincent deh. Pasti selesai urusan komunikasi. Oke, closing statement lo tentang tadi isu ada indikasi berupa pagar tinggi itu, lalu ada isu-isu tentang gerakan Agustus, ada deadline yang diberikan Refli Harun Oktober dan lain-lain. Kemudian banyak sekali kritik terhadap Pak Prabowo. Apa closing statement lo? Kepada masyarakat sebenarnya jangan terpancing, jangan terpengaruh terhadap isu akan ada kerusuhan, demonstrasi. Menurut gua nggak usah diikuti. Presiden kita ya udah begitu aja gitu loh. Jadi kalau menurut gua kalian mau sampaikan kritik, silakan sampaikan kritik yang sekeras-kerasnya melalui sosial media kah atau apapun. Tapi jangan sampai mengganggu ketertiban. Jangan mengganggu stabilitas keamanan di negeri kita tercinta ini. Karena kita di sini makan, kita di sini tidur juga di negeri ini, kita cari makan juga dari sini, kita mencari sesuap nasi juga di negeri kita ini. Kalau kita bikin rusuh ya sama aja. Keadaan lagi begini kita tambah bikin rusuh, ya tambah gak dapat apa-apa juga. Jadi saran saya kepada rakyat gak usah didengarkan. Ya. Tenang aja, badai pasti berlalu. Kita percaya Pak Prabowo punya hati yang baik. Pak Prabowo akan menjalankan program pemerintahannya dengan baik. Pak Prabowo juga nggak berniat untuk korupsi, ya, dia orang baik begitu ya. Dia juga pengen memberantas korupsi. Cuman yang jadi persoalan hanya di komunikasi. Biasakan kepada masyarakat untuk jangan gampang tersinggung, begitu ya. Jangan gampang tersinggung, mulai rendahkan hati. Doakan Pak Prabowo agar mendapatkan orang seperti Vincent supaya bisa menyusunkan naskah pidatonya yang baik begitu. Doakan juga Pak Prabowo agar bisa terbuka hatinya mendengarkan orang lain. Jangan itu-itu aja. Tenang aja, pasti mission komplit deh. Tapi jangan bikin rusuh. Bagaimana program bisa kita tahu selesai? Sementara dia dikasih kesempatan 5 tahun, belum 5 tahun dari gangguin. Sementara Pak Prabowo ketika menyusun program, ya jangka panjangnya 5 tahun harus beresin kan itu. Sebelum 5 tahun udah diganggu gimana mau beres kan begitu. Jadi jangan bikin rusuh. Udah, kita tenang-tenang aja, santai-santai aja. Kritik silakan kritik sambil kita berdoa agar Pak Prabowo mendengarkan kritik kita. Itu. Oke. Ya, begitulah pemirsa obrolan dengan Bang Pablo Benua. Kalau dari saya sih membangun masyarakat sosial yang sangat besar seperti Indonesia itu sangatlah tidak gampang. Karena terkadang kultur kita itu berbeda-beda dan itu yang membuat respon kita, reaksi kita terhadap sesuatu itu selalu berbeda-beda. Tapi mari kita tetap mengingat falsafah kita apa? Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita berbeda-beda reaksinya. Boleh ada oposisi itu sangat bagus, boleh ada kritik itu penting di dunia demokrasi, tetapi jangan sampai semua kritik, semua gerakan oposan dan lain sebagainya justru menjauhkan kita dari tujuan kita untuk mencapai Indonesia maju, sejahtera, adil dan makmur. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan.